Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama tiada kata dan pujian kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi segala nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga saya berdiri di tempat ini dengan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau dari alam kesesatan menuju alam yang penuh petunjuk sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit kutub saya yang berjudul lisan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Di antaranya adalah seluruh tubuh anggota manusia, seperti mata, telinga, lisan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah nikmat yang besar, nikmat yang tidak boleh dibayar dengan sepadan, kecuali sekedar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara seluruh tubuh anggota manusia yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang menimbulkan manfaat sekaligus mudar bagi tak benar penggunaannya. Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan salamatul insani fil hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada lisannya. Seseorang bisa membantu melalui kata-kata dan juga bisa juga menimbulkan kerugian, bukan hanya di dirinya sendiri, akan tetapi bagi orang lain juga. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saking krusialnya lisan, Islam menetapkan dua fungsi terkait dengan lisan, yakni berkata baik atau diam saja. Sebagaimana bunyi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam saja. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hari akhir? Hal ini pesan bahwa sesungguhnya ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk menjaga ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Yang artinya, tak ada suatu kalimat atau ucapan yang dikeluarkan melainkan di dekatnya ada malaikat selalu hadir, pengawas yang selalu hadir. Quran surah Al-Qaf ayat 18. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak hal kotor yang keluar dari lisan kita, seperti ghibah atau membicarakan aib orang lain. Hal ini penting dicatat supaya kesalahan tidak berlipat ganda karena manusia yang tidak menjaga lisannya. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimul lisan." Yang artinya, sungguh aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Hadis riwayat At-Tabrani. Di zaman sekarang, ucapan atau ujaran bukan hanya di mulut, akan tetapi di status Facebook dan Instagram dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita berhati-hati berucap atau menulis di media sosial. Berpikir apa yang kita perbuat itu menilai mudarat atau sekurang-kurangnya menilai maslahat. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Fakir qabla an ta'jima." Berpikir sebelum berbuat.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata seorang tak mampu menjaga lisannya, ia seperti berteman dengan syaitan yang suka membuat fitnah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sesungguhnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengumpulkan setiap kebaikan. Hendaklah kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sesungguhnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketaatan di dalam Islam. Dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca kitabnya, karena sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya bagimu di bumi dan peringatan bagimu di langit. Dan peliharalah lisanmu kecuali dalam kebaikan. Sesungguhnya pelihara lisanmu bisa mengalahkan setan. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.